juga masih deg-degan. Karena deg-degannya kenapa tadi salah-salah. Ya bukan karena Bu Yohana tapi melihat narasumber kita. Gerakannya salah-salah gitu. Oke, baik. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Sisil yang sudah memfasilitasi kami, terutama untuk mama-mama jadi ikut Bu Yohana nih kan ya. Begitu yang sudah bersedia untuk pada hari ini untuk sharing lah begitu ya, begitu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Sisil dan pengantar bahwasanya pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk kembali menselaraskan ya dalam pendampingan anak di rumah oleh orang tua begitu. Nah, bagaimana nanti kita sharingnya, terus kemudian obrolan kita nanti seperti apa? Nah, mari kita nanti sudah saya siapkan kurang lebihnya 200 pertanyaan gitu. Nanti kita akan bersama-sama gitu ya. Oke, mungkin langsung saja akan saya panggil untuk narasumber kita. Yang pertama yaitu Ibu Ida Ayu Kade. Silakan di sini. Oke. Iya. Lalu yang kedua Ibu Maria Desinta. Ya. Bapak Ibu. Baik. Lalu yang ketiga, ya ini tentu sangat familiar sekali ini ya. Itu kepada Ibu Lani. Yuk kita untuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini nanti kurang lebihnya kita sampai pukul 10 ya, pukul 10 pagi bukan 10 malam begitu. Obrolan kita seperti apa, mari kita simak bersama. Dan jika dari Bapak Ibu mungkin nanti ada beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti mau ingin disampaikan kepada mama-mama yang cantik-cantik di sini, silakan Bang Ben. Untuk bapak-bapaknya, Pak Agus, tahan dulu. Ada sesi yang nanti bisa ditanyakan ke mama-mama kita, begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin duduk di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk setengah hari, bukan setengah hari ya, 1 jam ke depan. Di depan sini saya terlalu ganteng ya, terlalu ganteng karena di tengah-tengah mama-mama yang sangat luar biasa sekali. Nah, takutnya dengan tulen gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sekali lagi topik pada sharing kita hari ini yaitu kolaborasi sekolah dengan orang tua murid dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan di SMP Safirius II Bandar Lampung begitu. Ya, sebelum kita nanti sharing bersama, santai saja Mama, melihat saya jadi tegang. Di depan saja begitu ya. Baik. Oke, baik Bapak, kan jadi Bapak. Ini salah satu sudah grogi ini. Ada bapak-bapaknya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk di sesi ya sharing begitu, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada beberapa yang mungkin belum tahu ini dari mama siapa begitu atau orang tua dari siapa begitu. Mungkin baik kita akan kenalan sedikit begitu ya. Mulai dari Ibu Ida terlebih dahulu, dipersilakan. Ya. Tekan yang lama. Kok gemeter banget? Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya Kenalkan saya Ida Ayu Kade Sri Ratnawati, ibu dari
Bupati Dewa Pintu Markandeya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung saja ke sebelahnya kepada Ibu Maria, silakan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Desinta Yudi Asmara. Orang biasa memanggil saya Mama Antoni. Anak saya bersekolah di Saverius 2 Bandar Lampung ini di kelas 7D bersama Ibu Angel. Tahun ini naik ke kelas 2. Kemudian kami berpindah-pindah tempat, kebetulan ini baru tahun kedua kami di Bandar Lampung, sehingga banyak sekali hal yang kami pelajari. Untuk seperti tadi Mas tadi kan saya juga diem cuma ya cukup tahu ada Mas baru di sekolah kami ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya dapat mempercayakan anak kami sekolah Saverius Bandar Lampung ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih Bu Maria. Lanjut ke Deg-degan. silakan. Berdiri ya Bapak Boleh, Ibu. silakan Ibu. Selamat pagi Bu Sisil dan Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Saverius 2 Bandar Lampung. Kami pun salam kenal kembali dari saya Mama Rafael di kelas 8 naik kelas 9. Saya juga mama dari alumni angkatan 2022, angkatan 50 ya, tepatnya angkatan emas. Saya berdiri di sini menerima undangannya Bu Yuli yang nelpon saya dadakan. Saya panas dingin semingguan Bu. Untuk apa? Untuk hadir di sini untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru semua. Semoga hari ini acaranya lancar dan nanti apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya duduk, saya mau pantun. Oke, silakan Ibu. Tadi kan posisi udah pantun. Iya. Ya, pantun ya Bu. Oke. Sarapan pagi makannya kurma. Minumnya dengan teh hangat. Yuk kita sama-sama ikut workshop dengan semangat. Ini saya larang ada 1 jam kali. Tapi akhirnya saya telepon anak gadis saya karena dia pintar berpantun, lalu dia ganti kata-katanya biar lebih tepat gitu ya. Pantunnya untuk Bapak Ibu gurunya yang pernah mengajar dari Saverius 2. Baik, terima kasih mama-mama sekalian yang sudah memperkenalkan sedikit ya. Nanti selebihnya nanti bisa ngobrol ya ketika sudah selesai untuk sharing pada pagi hari ini. Baik, mama-mama sekalian, di sini ada Mama Ida, lalu ada Mama Maria dan Mama Lani. Kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kalau Mama Ida ini orang tua dari Pritu ya. Oke, baik. Kita ketahui bahwa Pritu kemarin masuk atau terpilih menjadi duta pustaka, begitu ya. Kira-kira bagaimana ini perasaannya Mama Ida? Oke, bisa di-sharingkan sedikit begitu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Tukeran ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, senang sih ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kemarin itu sempat terpilih dari duta pustaka. Nah, yang waktu kelas 7 juga terpilih dari duta pustaka. Saya sebagai orang tua tentunya bangga ya, tentunya senang gitu.
juga udah beberapa kali pinjem buku. Ya di rumah juga mungkin dia lagi bosen atau gimana, ya dia memang senang membaca novel. Kalau sejauh ini hobi membaca lah begitu ya katakan. Kalau dari Pritu sendiri tuh sejak kapan begitu Mak? Ya untuk hobi membaca itu, apakah di semenjak SMP ini saja atau sebelum-sebelumnya memang hobi membaca? Dari SD dia emang udah senang baca ya. Sama menulis tuh punya kayak seperti catatan dia pokoknya dikombinasi dia semenarik mungkin untuk catatan dia di tambah-tambahin gambar-gambar bisa semenarik mungkin dia bacanya. Sudah saya tidak apa-apa itu dia selama gurunya juga mengizinkan seperti itu dia catatannya. Ya seperti itu lah Pak. Oke. SD dia emang senang seperti gambar-gambar. SD juga kebetulan dia sempat ikut ekskul gambar. Oke, baik. Terima kasih Mama Ida yang saya kira juga ikut bangga begitu ya apa yang menjadi Pritu sekarang ya, apalagi sekarang sudah terpilih juga menjadi duta pustaka. Ya harapannya bisa membawa nama baik sekolah begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Di sebelahnya itu ada Mama Maria. Kalau kita ketahui juga bahwa Beda Antoni ini juga punya prestasi ternyata begitu ya di bidang non akademik taekwondo ya. Oke, nanti bisa diceritakan sedikit juga begitu Mas. Ya. Terima kasih Pak Frans. Ya. Perasaan saya bagaimana anak bisa memperoleh minatnya di taekwondo. Saya sangat bangga karena kebetulan sebelumnya Antoni itu minatnya di renang. Ya, minatnya di renang. Tadi dari mana Pak ya? Jadi intinya anak kami ini memang tidak menonjol di akademis, walaupun cita-citanya menjadi engineer, teknik sipil. Tetapi saya sebagai orang tua mendorong apa yang kau inginkan, mari kita sama-sama. Dia mau ikut lomba matematika, oke. Dia mau ikut lomba storytelling, oke. Ataupun dia ikut lomba bidang studi apapun, saya okein, saya dukung. Namun menjadi pemikiran saya bahwa pertimbangan saya itu adalah peminatan dan disesuaikan dengan kondisi anak. Kebetulan saya melihat dia saya memperkenalkan semuanya Pak. Jadi untuk seni dan musik, karena dia akademiknya memang menurut saya ada sih. Memang kami mendidiknya akademik dan akademik serta karakter di rumah seperti itu. Jadi ketika saya memperkenalkan dia renang, kemudian taekwondo, kemudian untuk musik keyboard, saya memperkenalkan semuanya. Ternyata anak ini tertarik di renang. Kemudian renangnya itu dia setelah memperoleh medali se-Sumatera waktu itu, puji Tuhan, anaknya sudah merasa puas, sampai situ puas. Udah mah aku tidak suka renang lagi. Ini kan menjadi saya tantangan, anak ini kenapa bosan? Ataukah dia sudah merasa sudah dapat reward, sudah dapat pencapaian, aku beralih yang lain. Tidak begitu Bang, tidak begitu Nak. Kalau menurut Mama, pendapat Mama, kau harus mempunyai apa sesuatu yang bisa kau senangi. Nah, kebetulan taekwondo ini adalah pilihan dia ketika di Bandar Lampung. Puji Tuhan, melalui lomba-lomba selalu mendapatkan, dan itu menambah percaya dirinya. Dan perasaan saya sangat mendukung apa yang menjadi pilihan anak, dan saya tidak pernah membatasi dia ingin apa. Pernah dulu saya sampaikan ke wali kelas ke Ibu Angel, kebetulan dia 7D Pak. Saya menyampaikan bahwa tolong Bu, anak ini memang sebenarnya non akademik, tetapi dia menyampaikan pendapat ingin ikut lomba matematika dan fisika. Tolong Bu didorong, didukung. Walaupun saya didukung senang, tetapi arahnya kan memang nggak ke sana ya Pak ya. Tetapi saya tetap mendidiknya. Kalau kamu kebetulan dia tidak menyukai matematika, tetapi saya bagaimana mengarahkan dia suka matematika. Tidak bisa kau tidak suka matematika, nah, karena dalam kehidupan sehari-hari kau akan menghadapi matematika. Antoni jalan dari kelas menuju ke kantin, berapa langkah itu kan sudah matematika. Membeli sesuatu harganya 20.000, uangnya kembali berapa, itu sudah matematika. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, kau akan menghadapi matematika dalam hidupmu. Itu yang mungkin membawa motivasi bahwa dia mau belajar matematika. Walaupun Pak, belajar matematika di rumah tuh kalau menurut saya oke, tetapi nilai di sekolah mana aku tuh mungkin lebih tahu.
Nggak jelek ya Bu ya. Bukan maksud saya gini. Kalau di rumah saya sudah memberi dia latihan-latihan Pak. Jadi menurut saya sudah dapat 100 bisa. Saya sudah membesarkan hatinya. Oh adik kalau dapat seperti itu 100 bisa deh. Oke mah doain. Walaupun nanti hasilnya ya meleset dikit. Tapi menurut saya itu suatu dukungan, support anak saya, support untuk anak saya bagaimana dia mengejar cita-citanya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih, luar biasa, boleh. Oke, ke Mama Lani nih ya, sedikit ini kaitan tentang Rafael. Kalau kita tahu bahwa sekarang sudah ya naik di kelas 9 begitu ya, artinya kan selama 2 tahun ini itu bagaimana lah, gitu bisa ceritakan sedikit tentang progres perkembangan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya progres perkembangannya Rafael dari SD dan ke SMP ya tentu pesat ya Pak. Karena mengapa? Rafael itu waktu di SD itu kan dia sempat sekolah sebentar, lalu dia sekolah di rumah beberapa tahun dikarenakan COVID. Nah itu saya sebagai maminya setiap hari itu harus menemani dia sekolah, duduk di sebelah dia. Jadi saya itu bukan mendampingi, berarti membantu gitu. Karena kan memang saya bukan membandingkan kedua anak saya, tapi kan Rafael memang berbeda dengan kakaknya gitu. Tapi itu tidak membuat saya itu jadi banding-bandingkan gitu dengan kedua anak saya itu. Saya justru lebih terfokus dengan dia, bagaimana nanti supaya dia di SMP itu walaupun tidak melesat tapi bisa mengikuti begitu Bapak Ibu. Nah jadi waktu Rafael sudah masuk SMP, sebelumnya Rafael itu kan waktu SD sering saya ajak ke sini. Mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin kenal saya pasti tahu Rafael saya sering ajak ke sini. Dia bisa berdinamika di sekolah karena kan kakaknya sering ke sekolah jadi saya ajak gitu. Jadi waktu di SMP saya udah mulai mengganti pola pendampingan saya pada Rafael gitu. Jadi saya kasih tahu nanti kalau kamu sudah SMP tidak ada yang namanya mami harus duduk di sebelah kamu ngedampingi kamu dan membantu kamu. Saya lebih menekankan ke prinsip kepercayaan. Saya bilang, saya percaya sama kamu dan kamu pasti bisa. Tapi yang tidak boleh kamu lupa adalah kamu itu harus selalu jujur. Karena di SD sama SMP itu kan beda. Nah harus jujur. Apapun kesulitan kamu, kekurangan kamu akan mami bantu. Nanti bahkan mami akan langsung ke wali kelas yang mengajar kamu supaya nanti ada interaksi antara orang tua dengan guru begitu. Memang kalau di sekolah SMP ini saya melihat Rafael anak biasa saja, mungkin tidak seperti anaknya Mama Tony atau Mama Pritu. Rafael belum ada prestasi yang misalnya saya diundang ke sekolah untuk hadir gitu Bu. Tapi itu nggak jadi masalah, itu bukan merupakan apa untuk saya, bukan. Tapi itu malah semangat buat saya, ternyata saya mendidik kedua anak saya itu ternyata berbeda gitu. Saya lebih memfokuskan ke Rafael. Saya tanya misalkan, kamu di sekolah sukanya pelajaran apa? Saya cuma sukanya pelajarannya Pak Vincent, method sama. Itu katanya. Terus kalau itu mapel-mapel, kamu suka yang mana? Saya nggak suka semua mapel, karena saya murid di sini saya ikutin aja, katanya gitu. Intinya dia mengikuti dan bertanggung jawab. Itu sebabnya mengapa kalau saya sering jemput Rafael terlambat, kok Rafael sering ke ruang guru. Lalu saya tanya, kamu kok sering banget ke ruang guru ngapain? Katanya, Mami tadi saya ada remit bahasa Inggris sama Pak Valen, jadi remitnya di ruang guru, katanya gitu. Terus walaupun dia remit, dia bilang dia nggak malu karena teman-teman yang lain juga banyak yang remit. Jadi dia selalu membandingkan dengan teman-teman di bawahnya. Terus saya bilang, aduh nggak boleh kayak begitu.
kita harus melihatnya ke atas supaya kamu termotivasi dan kamu lebih bisa untuk bangkit lagi supaya nilainya bagus. Nah, untuk di olahraga futsal, karena dia sangat-sangat mencintai futsal ya Pak ya, bukan Pak Vincent-nya sih, futsal yang dia cintai. Jadi saya sangat sekali mendukung Rafael dalam kegiatan futsal. Walaupun saya tahu anak saya Rafael itu banyak sekali kekurangannya dalam berolahraga, tapi saya sebagai maminya tetap mendukung. Bahkan saya ini adalah mami siaga, siap antar jaga, kemanapun dia main futsal pasti saya temenin. Betul nggak Pak? Saya temenin, saya kasih semangat. Walaupun sponsor juga. saya tetap kasih semangat supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Baik, Mama-mama sekalian, ini masuk di pertanyaan ya yang harus kita sharingkan bersama ini. Pertanyaannya demikian, bagaimana yang Mama-mama rasakan hasil pendampingan kami di sekolah itu untuk para putra-putranya di rumah? Silakan, Mama Ida terlebih dahulu. Silakan. Kalau menurut saya bagus ya. Kalau menurut saya sih bagus ya untuk Bapak Ibu yang selalu mendampingin anak saya. Untuk lingkungan atau sama teman-temannya sekelasnya ya cukup oke sih selama ini dia jalani, dia biasa enjoy gitu sama guru-guru atau bapak guru yang lain juga dia enjoy saja sih, dia santai-santai biasa aja. Santai aja, biasa saja. Iya. Baik. Ada lagi disampaikan? Sudah, oke, cukup. Oke, baik. Pertanyaannya masih sama, ya. Kembali ke Mama Maria. Ini pertanyaannya masih sama. Silakan disampaikan dulu. Terima kasih Pak Mas. Yang saya rasakan pendampingan ini kan ke saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kami berpindah-pindah ya Pak ya. Iya. Kebetulan kami sudah 2 tahun di sini, kemudian masuk ke, mohon maaf saya agamanya Katolik, sehingga saya mencari sekolah itu selalu yang backgroundnya yayasan Katolik. Saya mempercayakan anak saya di Xaverius karena saya mempunyai visioner bahwa anak saya nanti akan berkembang secara akademik, non akademik dan karakternya. Saya percaya sekali bahwa Xaverius bisa membawa anak saya ke situ. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama kolaborasi antara saya mendidik anak di rumah dengan bapak ibu guru di sekolah itu akan menjadikan berkesinambungan. Saya mempunyai kebiasaan setiap menjemput Anton itu di mobil perjalanan dari sekolah ke rumah itu memang efisien ya, sekitar 15 menit kami rumah ke sekolah. Nah, ya. Itu setiap pulang sekolah saya selalu menanyakan tentang bagaimana pelajarannya, ada peristiwa apa. Walaupun tidak efektif, tetapi menurut saya efektif ya. Walaupun tidak 100% dia bercerita, tetapi saya mengetahui perkembangan. Dan kebetulan, mohon maaf saya belum hafal semua guru di sini. Jadi ketika saya tanya sama Mama Rafael, itu bisa, itu Pak siapa? Nah, Mama saya juga guru-guru kalau yang baru belum begitu hafal. Tapi sedikit banyak saya mendengar nama-namanya itu dari anak saya Pak. Dia akan berita seperti itu, kemudian saya membiasakan kepada anak itu untuk dia suka cerita yang baik-baik Pak sebenarnya. Tapi saya bilang, saya dari cerita itu kan menggali. Sepertinya kalau dia ada masalah, mungkin saya agak belok dulu ke es krim, ke mixue atau ke itu ngobrol sambil makan es krim. Jadi akan terpancing setelah semuanya. Setelah itu misalnya ada sesuatu yang perlu saya diskus, saya akan ke wali kelas. Dan saya baru tahu Pak, untuk pendampingan di sekolah ini selain wali kelas ada juga guru wali ya. Iya. Ya, itu. Kalau saya baru tahu nih Pak, saya baru tahu bahwa ada wali kelas, kemudian ada guru wali. Nah, itu saya baru ditemukan di Xaverius ini. Dan terima kasih sekali. Saya saat ini setiap ada sesuatu yang mungkin saya memerlukan informasi, saya selalu datang ke wali kelas. Saya mendiskusikan apakah ada perlu yang perbaikan ataukah ada kejadian lengkapnya seperti apa gitu kan. Saya menyampaikan ke anak saya dan ke wali kelas, menyampaikan ke anak saya
bahwa di rumah tanggung jawabmu sama mama. Ketika di sekolah, mamamu itu adalah Ibu Angel. Ini ibumu. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama Bu Angel, Bu gimana Bu? Anak kita gimana Bu? Mungkin bahasanya itu bagi saya untuk lebih apa ya? Rasa memiliki Pak. Ini anak saya, ini Antoni, ini ibumu di sekolah. Jadi apapun kamu cerita ke ibumu. Nah, harapan-harapan saya sebenarnya komunikasi antara saya dan anak saya, kemudian saya dan pihak sekolah juga seperti itu Pak. Itu pun juga seingat saya karena juga saya pernah ke Boyolali juga ya Bu. Setiap ada, jadi saya mau follow up apa yang ditakan anak saya akan mau follow up gimana, apakah dengan pihak sekolah akan ditemukan misalnya ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, Bu tolong dimotivasi anaknya, akan disampaikan dan itu efektif Pak. Jadi setiap sesuatu yang mungkin saya tidak bisa handle di rumah, misalnya dalam pemilihan bidang studi atau ketidaksukaan anak atau ketidakmampuan anak akan disupport oleh guru di sekolah. Hal itu saya lihat anak yang dulu nggak suka, anak yang dulu mengalami hambatan atau kekurangan di mana dia akan lebih cepat mengatasi. Menurut saya sih antara saya dan pihak sekolah itu kayak itu Pak, burung. Kalau sayapnya dikepakkan sama-sama itu akan terbangnya melaju. Tidak sampai mengepakkan ada yang satu dikepakkan dan satu lagi tidak terkepak, itu kan tidak seimbang ya Pak ya. Jadi harapan saya memang kalau untuk nilai kalau untuk nilai sekolah itu kan bisa langsung kita nikmati bersama, kita lihat bersama misalnya perkembangan nilai, misalnya belajar sekolah kemudian keluar ulangan nilai ulanganmu keluar seperti ini. Untuk penilaian kalau untuk penilaian memang kalau saya pribadi memberi mengkarakterkan dua. Satu penilaian yang bisa langsung kami lihat yaitu saat ulangan, saat penilaian akademis akan langsung bisa dilihat. Yang kedua adalah penilaian akademik. Penilaian akademik itu tidak bisa langsung saya lihat, mungkin progresnya yang akan saya lihat, kedepannya baru akan terlihat hasilnya. Dan saya mempercayakan bahwa Sambil Sebelum Pada Lampung ini akan bisa mendidik, mengarahkan anak saya menjadi lebih baik. Dan saya percaya bahwa upaya yang kebaikan akan menghasilkan kebaikan juga. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Maria. Boleh tepuk tangan untuk baik, langsung saja ke Mama Lani. Ya, pertanyaannya masih sama Mama, silakan. Coba ulangin lagi Pak. Oke, saya ulangi lagi. Bagaimana yang Mama rasakan hasil pendampingan kami di sekolah untuk putra ya, karena kan semua putra ini di rumah begitu Mama Lani, silakan. Kalau menurut saya hasilnya tentu baik sekali, karena seperti yang mamanya Antoni bilang, pertama sekali setiap saya memilihkan sekolah untuk anak saya itu, pasti saya mau sekolahnya itu yang seiman dengan kami di rumah. Kebetulan kami beragama Katolik, makanya saya selalu mencari sekolah yang Katolik. Nah, akhirnya kami pilihlah sekolah Savenus II ini, yang sebelumnya sudah kakaknya sekolah lebih dulu. Pendampingan guru sangat baik kepada anak-anak. Jadi saya sebagai orang tua, saya itu suka dan senang sekali untuk berkonsultasi pribadi kepada wali kelas. Dulu Rafael kan sekarang sudah kelas 7 dan kelas 8. Rafael dulu sama Ibu Ida dan sekarang sama Pak Tinus. Nah dari mereka saya jadi tahu perkembangan Rafael seperti apa. Nanti selanjutnya akan saya dampingi di rumah seperti itu. Rafael suka cerita tentang guru-gurunya. Boleh kasih tahu nggak Bu? Boleh Pak.
Kalau menurut Rafael, semua guru-guru yang mengajar dia itu asik. Jadi dia menerima semua yang diajarkan oleh guru-guru itu dan dia mengerti. Cuman itu kan teori yang dia terima, tapi prakteknya kalau di rumah kan lain lagi. Jadi saya harus selalu menyemangati, memberitahu ya, seperti yang Bapak Guru yang sudah lakukan ke kamu, ke teman-teman kamu, ya kamu juga harus membalas yang sama, bahkan lebih daripada itu. Saya bilang gitu ke Rafael. Rafael juga kasih tahu, katanya paling asik kalau pelajarannya Pak Alek. Makanya saya suka perhatiin, ternyata Rafael juga pintar berpantun. Oh, itu karena kepala sekolah. Jadi dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah yang sudah Rafa terima, tentu saya tidak lepas begitu saja. Tentu saya tetap dampingi di rumah. Apa yang dia alami, baik dan buruknya, dia jujur dan cerita ke saya. Karena saya itu kan termasuk mami yang cerewet. Jadi setiap kali saya jemput dia, begitu dia masuk mobil, saya sudah menyampaikan berbagai banyak pertanyaan yang dia alami di sekolah. Jadi saya tidak pernah kelepasan, ketinggalan info daripada dia. Baik buruk semua saya tahu. Tapi itu versinya Rafael ya Ibu. Nah gitu. Tapi setelah di rumah, saya pasti memberitahu, membimbing yang terbaik lah buat dia. Begitu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, luar biasa sekali. Baik Bapak-Bapak sekalian, kalau kita ketahui bahwa sekolah kita ini kan luar biasa sekali ya untuk kegiatan-kegiatannya begitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah ini ada bentuk pertanyaan yang nanti bisa mama-mama juga bisa sharingkan ini kaitan tentang kegiatan. Ini bagaimana kegiatan sekolah membantu ketangguhan mental untuk putranya di rumah. Silakan. Dari Mama Ida dulu boleh. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk mental itu agak kurang ya. Oke. Karena dia orangnya agak sensitif. Ya. Kalau itu kan orangnya agak sensitif ya, dia nggak bisa disenggol dikit gitu, dia langsung agak gimana gitu. Nah kalau untuk mentalnya dia memang saya akui sendiri dia agak kurang, terutama di bidang olahraga ya, mungkin itu nggak bisa olahraga ya Pak ya. Tapi ya mungkin karena dia itu kewajiban kayak olahraga gitu, dia ngikutin aja seperti biasa gitu. Dengan enjoy. Enjoy dia ikutin sama teman-temannya, ya dia biasa aja gitu. Cuman dia ya nggak terlalu suka gitu kalau untuk bidang olahraga gitu. Maksudnya memang mentalnya agak kurang. Nah di situ makanya kayak seperti dia belajar di rumah gitu, kayak ada tugas-tugas apa gitu. Saya paling ya sekedar nanya ya, kalau mungkin banyak nanya juga dia mungkin nggak gimana gitu ya. Sebenarnya ingetin ada tugas apa makanya sudah oke, yang penting sudah dia mengerjakan, dia sudah mengumpul tugasnya. Ya, saya juga nggak mau terlalu memaksakan dia untuk belajar apalagi mau ulangan gitu ya. Jadi dia bisa-bisanya dia, sepenuhnya dia belajar juga suasana hatinya dia nggak baik juga kan nggak bagus ya. Dia belajar mungkin yang dia pelajaran yang dibaca dia nggak bakalan ngerti juga. Ya. Jadi sudah sepenuhnya dia belajar. Paling saya suka sekedar nanya, ulangan, besok ulangan nggak, besok ulangan apa? Yang paling besoknya gimana ulangannya tadi? Bagus mah, oke mah. Gimana kira-kira remit nggak? Kayaknya sih enggak. Paling dia terlalu pede kalau urusan itu dia ya. Cuman kalau untuk kayak kemarin sempet dia latihan nari, karena pelajaran nari mau nggak mau dia harus nari ya, nari kampung gitu ya. Dia mungkin udah gimana gitu ya, karena dia nggak suka ya. Tapi mau nggak mau dia harus nari
semangat untuk belajar, untuk latihan. Dia selalu izin, "Ma, nanti pulang sekolah telat ya, kakak mau latihan dulu di sekolah." Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau masih hal-hal yang positif itu nggak apa-apa. Apalagi latihannya kan masih di sekolah, lingkungan sekolah. Di sekolah juga kan pastinya masih ada ya apa. Jadi saya juga akan telat gitu, karena sesuai permintaan dia tadi itu. Nah, itu juga kalau ada kayak tugas kerja kelompok gitu, dia dari jauh hari dah bilang, "Nah, nanti hari ini kakak kerjain tugas kelompok ya, jemputnya agak telat ya." Oh ya sudah, tugas apa? Terus ngerjainnya di mana? Ya di sekolah aja lah, ya sekalian kali di taman. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau cuma ya kalau masih di lingkungan sekolah saya masih percaya lah, dibandingin dia keluar gitu ya, apalagi dia belum terbiasa pergi sendiri. Ya selama ini dia masih oke, masih ini ya. Walaupun kayak ada beberapa mata pelajaran dia nggak suka, tapi dia masih ngikutin, masih Berusaha. ngikutin dia. Enjoy aja sih selama ini. Oke. Ya begitu juga dengan saya di rumah. Kalau dia moodnya belajar, ya belajar. Kalau enggak, saya juga nggak memaksa. Takutnya anaknya emosi atau gimana Jadi gitu. kota. Kalau ya namanya sekarang dia udah mulai dewasa, udah mulai ngerti, dan itu juga udah mulai bertanggung jawab. Ya, kalau dia punya kewajiban mengerjain tugas atau belajar, ya lupa. Saya sekedar ngikutin dia. Soalnya dia orangnya agak sensitif. Bapak Ibu wali kelasnya pasti tahu kalau itu orangnya agak sensitif dikit gitu, nggak bisa disenggol. Dia pasti langsung ngambek. Nah, saya gitu juga di rumah. Kalau dia bilang, "Kak belajar Kak, besok mau ulangan." Ya, kalau dilihat kok belum belajar, tapi nanti tetap ya belajar, ngambil buku. Oh ya sudah, mungkin dia udah pengen belajar gitu, kamunya juga udah pengen, ya sudah. Tergantung moodnya. Iya, soalnya kalau saya maksakan dia, takutnya dia moodnya nggak baik, dia mau belajar nggak percuma ya. Menurut saya dia bakalan nggak masuk, nggak mungkin juga gitu ya. Ya sudah, saya biarin dia, ngikutin dia sesuai dengan dia. Dia juga dia sudah SMP, SMP ya udah dewasa, udah remaja, dia kan dia tanggung jawab sendiri. Tapi saya sudah mengingatkan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan oleh Mama Ida begitu. Lanjut ke Mama Maria. Oke, dengan pertanyaan yang sama masih dipersilakan. Ketahanan ya Pak? Iya, Ketahanan. ketangguhan mental. Betul, ya. Terima kasih, Pak. Mengenai ketangguhan mental anak saya setelah bersekolah di Xaverius, pasti sangat positif ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya apresiasi. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kami baru 2 tahun di sini, banyak sekali adaptasi bagi saya pribadi dan anak-anak saya. Kebetulan di Xaverius ini saya mungkin banyak program Xaverius yang bagus, tapi yang kena di hati saya itu ada 2, yaitu tapis berseri dan panen kare ya Pak ya. Panen kare. Mungkin ada banyak, tetapi saya mohon maaf saya baru 2 itu yang saya paham. Tapis berseri itu waktu itu saya tanya Bu Angel tentang apa Bu? Mengenai kegiatan yang positif yang telah dilakukan anak setiap harinya. Saat itu ya itu membantu saya untuk bagaimana mendisiplinkan anak saya. Dari pagi yang berdoa, kemudian bajunya lengkap, kemudian doing chores, gardening, menyiram tanaman, kemudian membersihkan, mencuci piringnya ataupun belajar itu menjadi rutinitas. Jadi setelah anak yang setelah Antoni lakukan sesuatu, jadi kau tulis di tapis berseri, nah, kata Ibu itu seperti itu. Baik Ma. Jadi setiap apa yang dia lakukan akan dia tulis seperti itu. Ini tabungan baikmu. Ini perbuatan baik yang telah kau lakukan, pembiasaan baik kalau menurut Mama nanti begitu besar engkau akan bisa melihat hasilnya ketika kelak dah besar. Dan tapi seiring dengan waktu ya seperti anak saya itu 2 ya Pak ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin seperti Pritu, anak kami yang kedua ini ya seperti Rafael. Jadi begitu sudah mengerjakan tugasnya kemudian menulis, kenapa sih Mah ditulis terus? Nah, seperti itu.
Waktu itu saya tanya ke Bu Angel, Bu itu ditulis terus atau enggak? Ya lah, ditulis terus setiap hari apa yang dikerjakan. Antoni bosan Bu karena apa yang dikerjakan itu selalu ditulis. Sama aja kok mah, kasih idem-idem aja. Enggak seperti itu. Nah, karena ini adalah tafis berseri, sebaiknya kau tulis. Tetapi kembali lagi bahwa anak kami ini kalau mau ya ditulis, kalau enggak ya tidak. Saya serahkan semua pada anak. Saya hanya mengingatkan, tulislah tafis berseri itu karena itu kebiasaan baik, bagus untuk kamu di masa depan. Kemudian yang kedua, kemarin sebelum terima rapot ada panen karya. Saya melihat waktu panen karya itu kan di medsosnya Saferius Do Bandar Lampung ada di-spill kan Pak ya, foto-fotonya kemudian kegiatannya. Itu saya lihat sendiri bahwa anak-anak itu berkarya, anak-anak itu membuat hasilnya dari nol, kemudian sampai berwujud seperti itu. Saya melihat waktu itu di kelas 7 ABCD dan saya melihat bahwa anak saya pun memilih sendiri waktu pulang dia seperti yang saya ceritakan tadi, setiap pulang sekolah kan bercerita, Ma besok buat seperti ini. Saya nanya, apa idemu, apa yang perlu kamu persiapkan, karena ini membuat di sekolah sendiri. Dan memang ajaib Bapak Ibu, memang anak saya kan ini motorik kasar ya. Jadi untuk menyusun itu bagi saya hasil yang dia buat, dia fotoin ini mah. Dia bangga dan saya mengapresiasi. Padahal ya bentuknya seperti itu. Bagus kan Bu ya, bagus ya. Nah menurut saya ini kreativitas anak, bahwa di Saferius itu ada wadah untuk akademik non akademik dan karakternya juga dibentuk. Mentalnya itu bagi saya tekanan mentalnya itu jadi anak itu berani mencoba hal baru, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya yang baru, kemudian daya juangnya itu juga maksudnya ya memang perlu kami dari rumah tetap mensupport, pasti bisa kita coba. Kalau kamu tidak mencoba tidak akan tahu bisa atau tidak. Iya. Seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatannya kan saya juga mengarahkan sebenarnya OSIS Pak ya. OSIS itu positif organisasi. Dia masih belum. Tapi satu hari dia cerita, tadi aku bantu Pak Vincent ngangkat pot bunga ke lantai 2. Saya nanya Pak Vincent, Pak, kalau ada cerita apa saya konfirmasi. Pak, terima kasih Pak, tadi Antoni diajak seperti ini. Memang saya pengen arahnya ke OSIS tapi anaknya belum. Tapi kalau dilibatkan seperti itu libatkan aja Pak, disuruh-suruh aja Pak. Tanda Vincent ya. Karena memang kalau belum tahu dunianya kan kalau disuruh kan ada apa, dia kan bertanya, dia kan bercerita. Seperti itu Pak, menurut saya sangat positif. Terima kasih sampai. Baik. Baik Ibu, Mama Maria yang sudah disampaikan, lanjut ke Mama Lania. Ya, silakan. Ketahanan mental anak ya, Kak ya. Kalau boleh sebelumnya saya mau minta izin untuk flashback dulu ke 5 tahun. Dikarenakan untuk membicarakan ketahanan mental anak, kan anak saya ada 2 ya, seperti Bapak Ibu yang mungkin udah tahu. Jadi untuk ketahanan mental tentu saya lebih melihat ke anak saya yang pertama. Padahal cara mendidiknya saya itu sama Pak, Bu, sama, nggak ada beda-beda. Tapi yang pertama itu ketahanan mentalnya itu dia selain tumbuh menjadi kuat, ternyata dia juga tangguh. Itu merupakan satu kebanggaan buat saya. Jadi saya tuh bukan karena nggak sayang sama anak, tapi saya tuh dengan hati yang lapang, saya membiarkan dia untuk mengambil SMA di luar sampai kuliah pun di luar gitu. Karena saya percaya dia bisa melewati semuanya itu walaupun saya nggak ada di samping dia. Lalu untuk berbicara ketahanan mental untuk anak saya yang laki-laki, untuk Rafael, itu jauh berbeda sekali. Menurut saya, mungkin karena dia anak bungsu, apa-apa mungkin dikit-dikit karena saya bantu, jadi dia kurang berani untuk menerima tantangan. Padahal saya selalu bilang, kita itu harus satu langkah maju ke depan biar kita itu jadi orang yang maju dan berani.
Tapi saya tidak putus asa. Seperti saya bilang di awal, memang sedikit kesulitan untuk mengasuh, mendidik dan mendampingi yang laki-laki ini. Tapi itu merupakan tantangan buat saya. Mengapa? Karena waktu pertama kali saya masih ingat betul acara Perjusa ya Pak ya. Rafael terpilih sebagai pemimpin ya Pak ya waktu ya. Iya. Dan itu dia bangga sekali, bangga dan takut Ibu. Karena dia bilang dia takut, dia tidak bisa. Tapi saya support dia. Nanti mami datang, mami lihat kamu gitu. Akhirnya begitu dia berhasil, dia bangga sekali. Dia bilang, ternyata saya bisa ya Mi. Iya, kamu pasti bisa. Karena kamu percaya diri dan di situ ada doa mami untuk kamu. Gitu saya bilang. Lalu semakin naik kelas, waktu itu Rafael pernah ikut serta di Wai Halim bersama Bapak SPDMP, Pak siapa ya? Ya Pak Denta. Acara seperti Rafael ikut seperti 17-an, ya ada Bintan dan dia ikut gerak dan lagu ya di situ Bu ya, seperti menari. Nah di situ juga kebanggaannya yang kedua Bu. Kebanggaannya yang kedua karena dia ikut terpilih dan bisa menampilkan yang terbaik itu versi Rafael. Terus yang ketiga ada lagi Pak, waktu kelas 8 menjadi pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Pak Tinus ya. Ya, di kelasnya Pak Tinus. Nah itu juga sama, Rafael tuh tidak mau. Tapi sepanjang perjalanan pulang naik mobil, saya kasih semangat. Semangat juga super membara Ibu. Supaya dia benar-benar mau ikut. Itu tujuan saya itu untuk memunculkan kepercayaan diri dia bahwa kamu tuh spesial, makanya kamu dipilih oleh wali kelas kamu dan kamu dipercayakan untuk memimpin suatu di upacara bendera pada waktu itu. Nah jadi kalau untuk menanggapi soal ketangguhan anak, tentunya yang tadi saya bilang di awal itu sangat berbeda dan saya lebih ingin untuk memberikan yang terbaik untuk anak saya yang sekarang bersekolah di sini, yang tentunya dengan bantuan Bapak Ibu Guru, saya percaya nanti setelah dia lulus dari sini, dia pasti akan menjadi lebih baik, selangkah lebih maju ke depan. Kenapa? Saya selalu bilang sama anak-anak, kan mami ini adalah orang biasa, mami ini cuman mami siaga yang selalu siap mendampingi kalian berdua. Tapi yang mami inginkan kalian itu harus menjadi jauh-jauh lebih baik daripada mami. Harus maju-maju berlangkah-langkah daripada mami. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Rani. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ini sudah disediakan Mama, boleh diminum Tadi dulu. loh, Pak. Nah, itu ya. Belum ini ya, kita santai. Iya, boleh silakan dulu. Boleh. Ya, diminum dulu boleh ya. Ya, santai saja Mama ya. Oke. Mamanya malu-malu kan? Tidak direkam Mama. Kita kembali selanjutnya. Silakan. Ya, boleh. Ya, snack dulu Bapak Ibu juga boleh sambil snack. Kalau habis ya kita lagi. Oke, baik ya, agak sedikit lega lah ya begitu, terutama groginya ya Mama Rani ya. Oke, baik. Baik, Mama-mama sekalian, saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mama Maria tentang kemandirian dan karakter begitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini bagaimana peran keluarga dalam membentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini boleh dari Mama Lani dulu deh, gitu. Silakan. Dokter yang mandiri Iya. dan bertanggung jawab. Betul. Bagaimana membentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab gitu ketika di rumah. Kalau ketika di rumah sih enggak susah ya Pak. Saya karena dia sudah SMP,
seperti yang saya bilang, saya kasih kepercayaan. Jadi semuanya itu dia kerjakan sendiri gitu. Misalnya kalau mau belajar, kan kalau anak laki mungkin kalau disuruh belajar ya, pasti nanti ujung-ujungnya nggak belajar, malah marah. Saya cuma bilang, udah jamnya, taruh handphone, belajar. Itu karena saya terbiasa berbicara keras, tapi sebenarnya bukan galak. Tapi sayangnya anak-anak itu bilang saya mami galak lagi. Itu kenapa saya seperti itu, karena dulu waktu saya kecil juga saya juga seperti itu, dibina oleh orang tua saya gitu. Sekali tidak menurut, 2 kali dengan kata yang sama, 3 kali mungkin di kepala saya sudah ada macan ya Pak. Kan piring ya Pak ya. Bukan piring, nggak boleh ke fisik Pak. Tapi untungnya anaknya itu anak yang penurut. Kan saya pernah nulis di kertas BK ya, saya tidak pernah kesulitan untuk mendidik karakter Rafael karena dia itu adalah anak yang penurut, dia jujur juga gitu. Justru yang sedikit membuat kesulitan untuk melatih kemandiriannya itu ya kalau semisal di sekolah gitu. Saya kadang waktu kelas 7 saya kurang komunikasi sama Ibu Indah, tapi waktu di kelas 8 saya sering sekali komunikasi sama Pak Tinus, menanya tentang anak saya bagaimana di sekolah. Kalau kata Pak Tinus sih jempol 2 ya Pak. Tapi itu untuk karakternya gitu. Tapi ya untuk akademisnya ya harus kita bimbing. Seperti kata Pak Tinus mengingatkan saya harus tarik ulur gitu. Saya tarik nanti saya ulur. Gitu ya Pak ya. Gitu. Nah kalau kemandirian di rumah, Rafael apa-apa semuanya sudah bisa sendiri Pak. Gitu. Jadi saya tidak pernah merasa kesulitan. Dan Rafael itu kalau setiap hari Minggu tidak pernah lewat untuk pergi ke gereja. Kita sering ketemu ya Pak Hendri. Pak Dennis juga. Dan dia akan bangun dan menunggu saya siap dan kami berangkat bersama-sama ke gereja untuk beribadah. Terima kasih Pak. Oke, boleh putar Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mama Lani atas sharingnya. Lanjut ke Mama Maria, silakan. Mengenai kemandirian dan tanggung jawab ya Pak ya. Iya, betul. Kembali lagi saya ulang, Tapis Berseri Pak membantu saya. Terima kasih. Tapis Berseri itu di mana Anthony itu setelah menabung perbuatan baik ditulis, itu suatu pembiasaan. Jadi anak kami ini saya beri tugas Pak, misalnya kalau untuk Anthony ini saya kasih membersihkan kamar mandi, mencuci piring, kemudian menyiram tanaman, kemudian belajar, kemudian bermain musik, berolahraga, semua dan belajar juga. Seperti apa ya? Seperti misalnya pagi ini tadi, Mama mau pergi ada acara, jadi kamu di rumah selesaikan yang kamu kerjakan. Saya berangkat tadi sudah ada 3 item yang dia lakukan. Saya cukup bangga Pak, saya cukup bangga. Karena itu pembiasaan dari Tapis Berseri ya Pak. Udah gardening mah, good job. Aku udah olahraga mah, good job. Satu lagi tadi apa ya? Belajar, dia belajar Inggris. Belajar Inggris. Peminatannya dia yang pertama itu bahasa Inggris. Dia merasa bahwa dia bisa bahasa Inggris. Tapi ya begitulah. Nah, ini kan mondoknya Bapak Ibu mungkin akhir bulan ini mau grand final nasional di Jogja. Dari itu kan saya juga memberi masukan, memberi support bahwa kamu harus belajar dengan baik. Apa yang telah Mama sama Dedi lakukan untukmu adalah yang terbaik. Jadi tunjukkan versimu yang terbaik. Jadi kami secara mandiri kan kami mengikutkan anak sesuai dengan peminatan. Dia senangnya di lomba taekwondo dan bahasa Inggris Pak. Jadi Mama memberi kamu soal 3 lembar ini harus kamu selesaikan. Saya pesannya malam hari Pak, tadi pagi udah main Mama kerjakan. Oke nanti Mama pulang Mama koreksi. Seperti itu kan. Dalam arti bahwa belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab dan kemandirian. Nanti Mama pulang, kamu sudah sarapan juga ya, udah sarapan.
Pak belum mandi tadi Pak. Karena belum memenuhi 3 ibadah tadi. Kemudian untuk kemandirian dan tanggung jawab tersebut itu membawa anak, menurut saya memang ada yang bisa terlihat sekarang, tapi juga menurut saya ada yang bisa kita lihat untuk masa depannya. Pembiasaan seperti Patus berseri ini, harapan saya ke depan bahwa anak saya lebih mandiri, lebih bisa ini tapi Pak, ini ekonominya di rumah ya Pak, ya mungkin di sekolah mungkin beda ya Pak. Tapi menurut saya percaya bahwa niat saya yang baik mendidik anak di rumah dan apa yang Bapak Ibu guru berikan di sekolah dapat memberikan pertanggungjawaban, dapat menjadikan anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan dia saya beri support bahwa kamu berharga, di mata mama kamu sangat berharga. Jadi kejarlah cita-citamu setinggi langit. Apapun yang mungkin kamu rasa itu tidak mungkin, kalau kamu konsisten di jalan itu akan bisa. Dan puji Tuhan dia memang sukanya Inggris dan olahraga Pak. Iya. Walaupun dia ingin mencoba matematika dan fisika, tetap saya support, tapi ya on the track tetapnya itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu boleh lanjut ke Mama Ida Ayu dengan pertanyaan yang sama. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Seperti tanggung jawab itu ya di rumah itu ya saya kasih tugas hal-hal yang kecil itu kalau tugasnya hari Jumat itu biasanya kan udah terakhir sekolah tuh saya tugasin dia kayak cuci sepatu gitu, dia mulai bertanggung jawab. Kalau nggak Jumat sore, Sabtu pagi dia mulai cuci sepatu. Terus saya bilang kalau hari cuci sepatunya takutnya Seninnya tidak kering gitu kan, apalagi di musim hujan. Setelah dia mulai melaksanakan itu, nah, seperti apa sih kalau nyuci piring selesai makan itu saya biasain habis makan itu dicuci piringnya jangan dibuang aja ya, dia mau melaksanakan walaupun mungkin dia laki-laki ya dia mungkin agak gengsi saya suruh ya, tapi dia mau sih kalau hal-hal kecil seperti itu. Jadi kayak sore itu habis mandi saya ajak sembahyang ya dia mau ayo Kak kita sembahyang sambil ngajarin adiknya. Nah, kalau melihat kakaknya seperti ini, jadi saya mudah-mudahan adiknya juga ngikut gitu ya, mau karena melihat kakaknya gitu. Cuman ya kalau kayak saya suruh keluar nyari apa beli apa itu mungkin dia nggak pede, apalagi suruh keluar dia nggak lah malu kakak gitu, paling dia apa udah bareng-bareng biasa, udah tetangga gitu, cuman dia malu ya sudah nggak apa-apa. Ya hal-hal kecil gitu dia masih mau lah saya disuruh, tapi yang masih di dalam rumah ya kalau suruh saya keluar rumah dia malu gitu ya, dia orangnya emang agak malu ya. Tapi ya kalau menurut saya untuk hal-hal kecil gitu seumurannya mereka ya masih oke sih, masih wajar sih ya saya suruh bantu adiknya kayak gitu dia masih oke kalau saya suruh gitu. Tapi dia kalau kayak kamu itu dia biasanya kalau hari Sabtu kan dia libur ya Pak ya, mungkin dia pengen bangun siang gitu ya sudah bangun siang. Terus kalau kayak gitu dia kan ikut sekolah saya gitu ya dia sekolah mau sih dia bangun pagi pokoknya tanpa paksaan lah, jadi kayak sekolah itu hari-hari sekolah Senin sampai Jumat itu dia terbiasa bangun sendiri, mungkin dia udah hari bangunnya dia mau sekolah nih gitu, jadi harus bangun pagi kayak ya nyusun jadwal hal-hal gitu tuh udah saya lepas gitu aja. Kamu dia sekarang udah SMP ya, tidak perlu muter lagi, udah nyusun jadwal belum, udah nggak perlu ditanya lagi karena dia udah tanggung jawabnya lah, biarkan dia gitu. Sudah sekarang kesukaannya saya udah nyusun jadwal ya sudah gitu saja. Yang penting dia udah punya tanggung jawab ya untuk hal-hal untuk dirinya dia sendiri. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Perlu kita ketahui juga bahwa pasti dari Mama Lani juga ada 2 bersaudara. Antoni berapa bersaudara? 2 saudara juga, itu 2 saudara juga. Ya, nah, ya. Dua saudara langsung dia. 2 saudara. Karakternya beda. Itu yang akan kita bahas juga nanti.
pertanyaan saya tunggu dulu karena kita lihat dari Bapak Ibu di depan itu sudah pengen menyampaikan lah ya begitu atau ingin bertanya. Ini saya berikan ke Bapak Ibu terlebih dahulu ya Mama ya, itu simpan dulu. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu yang ada di depan, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, kami berikan waktu. Silakan. Mama Maria. Oh Maria, Bu Sisil. Oke. Baik. Oke, Pak Agus, sebentar ya Pak Agus ya. Tahan dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Afgan. Terima kasih para mama untuk sharingnya. Saya hanya ingin menegaskan di sini bahwa seperti dari Mama Bribtu, walaupun Mama merasa bahwa Bribtu itu sensitif, ada hal-hal yang dia tidak suka, kemudian tidak nyaman, tetapi dalam perjalanannya dia berjuang untuk apapun terselesaikan dengan baik. Maka ini yang harus kita sama-sama antara rumah dan sekolah, kita temukan pola bagaimana perjuangan ini terus kita jaga sehingga anak itu boleh punya passion tanpa anti dengan hal lain, karena ini masih SMP, perjuangan masih panjang. Suatu saat nanti itu menjadi nilai lebihnya ketika dia memang jadi seperti yang dia inginkan. Hal-hal lain yang ternyata dia berjuang keras untuk bisa menyelesaikan dan meletakkan egonya untuk tidak suka itu. Begitu untuk Mama Bribtu. Terima kasih bahwa kami melihat, saya walaupun tidak mengajar, saya melihat Bribtu anak yang begitu sopan dan tidak pernah menolak ketika diminta untuk apapun. Artinya dia sudah bisa melepaskan egonya. Bahkan ternyata di rumah itu gak dia suka. Ini kan perjuangan yang perlu kita apresiasi, sehingga kami berharap bahwa kita sama-sama mensupport bahwa semua yang diperjuangkan itu menghasilkan sesuatu. Apalagi Bribtu terpilih sebagai duta literasi 2 kali. Ini kan prosesnya pakai tes. Dia harus tes tertulis, harus wawancara, kemudian dia harus mengungkapkan apa yang pendapat dia tentang yang ditanyakan oleh para juri. Mama mungkin nggak tahu, tetapi cara Bribtu pasti para juri tahu, sehingga dia layak untuk jadi duta literasi. Dan duta literasi ini tugasnya adalah menginspirasi teman-temannya untuk setiap hari Senin nanti kita jadwalkan untuk anak-anak itu dalam amanat anak-anak yang mengedukasi kami semua dengan tema-tema yang dia angkat, yang hari itu paling update lah diperlukan oleh kita semua. Begitu Mama. Jadi mohon dukungannya bahwa Bribtu ke depan dan para kandidat duta literasi, duta pustaka dan para fasilitator cilik ini nanti adalah yang mengedukasi anak-anak. Kemudian untuk Mama Antoni, terima kasih juga untuk dukungan Ibu dengan program kami. Antoni juga sudah keluar dari zona nyamannya. Ada beberapa akademik yang dia anti, tetapi betul-betul mau tidak mau berjuang untuk ini skill yang harus kita miliki oleh semua orang, nggak bisa ditawar, matematika. Begitu. Terima kasih juga Mama selalu mendampingi, berkomunikasi, sehingga di sini kami tahu bahwa dari komunikasi inilah akan muncul cara-cara baru untuk kita lebih optimal lagi. Untuk Mama Rafael, jangankan 2 anak, ya kan? Kita sendiri saja kadang-kadang berubah, kita sendiri kadang-kadang berbeda, sehingga Rafael menurut kami anak yang sudah luar biasa dalam berjuang untuk dia menemukan potensi dirinya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya, bagaimana kita semua, saran dari para mama untuk ke depan kita kemas lebih baik untuk pendampingan ini. Saran dari Mama, ini bisa menjadi pelengkap
kami. Oh ya, untuk Mama Antoni kami informasikan karena orang baru lah di Lampung ya. Di SMP Sakarius 2 ini kami sudah tetapkan dalam 1 tahun itu ada 4 proyek co-curricularnya, ada 4 proyek. Proyek 1, 2, 3 ini di semester 1, tetapi gelar karyanya yang tampak di panggung atau di stand adalah yang karya ketiga pada saat XD. Waktu itu mungkin Mama tidak hadir. Kemudian di panen karya yang berikutnya waktu semester 2 pas bagi rapor. Jadi ada 4 proyek, dalam setiap proyeknya pasti ada unjuk kerjanya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan saya yaitu saran dari Mama untuk kami boleh lebih lengkap lagi untuk memperbaiki diri supaya kita betul-betul lebih optimal lagi dalam membentuk anak yang tangguh mental dan anak yang mudah beradaptasi dengan tantangan apapun. Demikian Pak Fran, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sisil. Mungkin langsung dijawab saja begitu ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Sisil. Sekarang dulu. Ya. Oke, silakan Mama Maria. Oke. Kira-kira saran. Kita sama-sama supaya anak ini lebih tangguh lagi dalam berjuang. Menurut pendapat saya itu sudah bagus. Saya mengapresiasi bagus sekali. Mungkin lebih ke ini, mohon maaf Bu, saya kurang plus minusnya ya Bu ya. Mungkin kegiatan organisasi, kemudian menampilkan, mungkin sudah ya Bu ya, saya mungkin yang belum tahu, organisasi yang menampilkan bahwa anak bisa public speaking atau mungkin berdebat, ya, kemudian apa ya, bisa mengekspresikan mungkin secara pribadi ataupun mungkin nilai-nilai sekolah, semacam apa ya, bisa jadikan seperti sudah Bu, saya lihat sudah itu dipertahankan lagi Bu, mempromosikan sekolah, bagaimana kegiatan sekolah. Saya lihat di medsos, di Instagram dan TikTok bertebaran sampai Pak. Mungkin apa lagi ya? Sepertinya itu dulu Bu. Terima kasih Bu, ada tambah lagi. Baik, ya. Terima kasih Mama Maria. Lanjut ke Mama ini. Oke, silakan. Nah, kalau menurut saya, kalau mereka tuh mungkin mentalnya agak sensitif ya. Jadi gimana ya? Perlu kegiatan-kegiatan yang mentalnya yang agak ngedukung. Karena dia orangnya agak sensitif. Karakternya dia kan emang, terus kadang juga dia kurang percaya diri. Kalau dipilih jadi apa gitu dia kayaknya nggak pede gitu. Jadi saya tuh maunya dia itu kayak olah fisik lah. Dia sama sekali nggak suka olah fisik ya. Kalau di sekolah itu ada pelajaran olahraga ya. Saya maunya itu dia semangat gitu. Di olah fisiknya jangan terus iya, di motoriknya dia kurang, tapi dia senengnya belajar. Saya juga ngeliat dia belajar terus tuh kayaknya bosan juga. Maksudnya bisa ya secara akademik dan secara akademik ya, misalnya ya sama-sama jalan gitu ya. Tapi sekarang dia secara akademik emang dari dulu kurang ya, dari SD. Dia setiap milih eskul senengnya yang bidang studi. Padahal saya dari awal gak apa-apa ambil bidang studi satu, yang satunya yang fisik. Tuh kan banyak tuh kayak basket, kayak futsal, kan banyak saya akan ke sana. Tapi dia sama sekali tidak tertarik. Dari SD sampai ke SMP ya masih tetap senengnya apa? Ya itu kayak SD dia bahasa Inggris, terus yang maksud saya itu nggak apa-apa ambil dua, satu yang bidang studi, satu yang olahraga, gitu dia gerak gitu. Kayaknya itu mager sekali mau gerak. Tapi dia nggak suka pasti nggak apa-apa, dicoba aja dulu selama 1 tahun. Nanti kalau emang selanjutnya oke suka
kayaknya mungkin menarik nih, kayaknya banyak bikin coba-cobaan bikin apa gitu. Dia tertariknya situ, oh ya sudah nggak apa-apa. Kayak futsal itu nggak suka, kayak basket itu nggak suka. Enggak lah, kan basket dia tinggi ya, kebetulan itu tinggi ya. Basket enak tuh kan. Enggak lama kayaknya nggak ini, oh ya sudah. Begitu naik kelas 8 begitu lagi. Ya, dalam waktu rumah, bosan mereka. Terus kamu yang mereka ambil mati aja lah. Saya lihat lagi, oh enggak, karena nggak pernah ngambil eskul yang olah fisik ya, yang olahraga ya. Enggak lama yang olahraga dikajian, nanti saya malas gitu loh. Kayaknya kok orangnya malas gerak gitu. Nah saya maunya dia yang olah fisiknya itu biar kelihatan gitu. Olahraga. Nah kemarin kan kelasnya itu terpilih dari kelas soccer tuh, kan diajak ke laut. Nah dia senang banget, dia happy banget dia sampai semua bahannya dia coba, dia nggak berani makan. Nah sampai dia ceritakan, saya kasih uang satu tuh, siapa tahu dia pengen naik wahana, walaupun saya melihatnya kok kayaknya enggak. Saya juga ragu dia berani. Ternyata enggak juga. Ternyata dia berani. Sampai rumah dia cerita, terus kakek tadi bilang gimana? Dia bilang naik barang lah, naik donat lah, ini apa sewa sampah itulah, berani kakak, berani pakai pelampung. Nah, tapi begitu saya suruh ikut les renang, kenapa dia? Berarti di tersamar itu ya Pak ya. Kalian itu selalu terbaik di sini ya, tersamar jadi makanya dari berangkat dia dari malamnya itu dia izin, Mam besok bawa snack ya marah, tapi nggak usah bawa nasi dan kakak malas makan. Oh ya sudah, diajaklah sama bapaknya ke rumah dan snack ya biasa yang sukanya dia. Ya pokoknya udah happy banget dia jatuh, walaupun dia berangkatnya aku kan duduk sendiri di belakang, katanya busnya agak goyang tuh, jadi dia ngerasa pusing, jadi dia mau. Tapi begitu di lautnya dia happy sekali. Saya kan lihatnya tuh video-videonya, fotonya, dia seneng, dia happy, enak tuh mana gitu. Ternyata saya nggak nyangka, ternyata saya udah berprasangka buruk. Tapi saya tetap ngasih dia uang jajan ya, siapa tahu pikirnya, siapa tahu dia pengen wahana sama temen-temennya gitu kan. Ternyata dia oke juga. Tapi begitu di rumah ada tantangan gitu, kenapa dia nggak pernah coba gitu. Makanya di olahraga itu dia di fisiknya memang agak kurang ya. Saya pengennya dia itu di olah fisik itu lah. Soalnya dia orangnya agak mageran, terus dia kurang percaya diri. Ini PR Pak Tinus. Jadi sama bisa dengan dia di OR ya. Saya ada saran sebenarnya Mama. Iya. Anak itu kan senang berenang di laut. Iya. Kalau les renang itu di kolam renang. Iya. Nah, saya ada saran positif sebenarnya. Saran positifnya, belajar renang di laut. Di sini ada guru olahraga yang rumahnya dekat laut. Pak Vincent. Ya, jadi antar aja ke sana. Nanti diajari renang di laut. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin ada sampaikan lagi. Ya, kayaknya udah gitu aja ya. Iya, oke. Yang penting saya pengennya dia tuh di fisik gitu Siap, ya. siap. Apalagi Oke. sekarang ini di naik di kelas 3, mudah-mudahan dia mulai ada minat ikut eskul olahraga. Untuk olahraga, siapa tahu dia minat ya. Nggak tahu ini apa lanjut lagi atau enggak akhirnya ya. Madingnya ya, nggak tahu ini. Biasanya dia pengen coba-coba, tapi dia maunya ya itu bidang studi hidupnya. Nggak mau coba yang olahraga, namanya pengennya dia olahraga, bisa olahraga gitu. Kayak ikut di sana tetangga kayak ikut klub futsal, itu kan sepak bola gitu kan, ada tuh saudara yang ikut. Saya pengen ikut kan gitu, nggak apa-apa gitu, ikut aja dulu. Tapi dia sama sekali nggak tertarik. Ya sudah demikian. Oke, baik ya. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Luar biasa sekali nih yang disampaikan oleh Mama Ida.
lanjut ke Mama Hani nih. Dari tadi mau menyampaikan banyak hal sepertinya ini ya. Oke, baik, silakan Mama Hani. Saran ya Pak ya. Iya. Kalau untuk saran dari sekolah, menurut saya Saverius sudah memberikan yang terbaik semuanya, baik kegiatan yang akademis maupun non akademis. Untuk saran, kalau misalnya next kalau diadakan seperti eskul kemampuan bicara gitu Bu, public speaking. Iya, Ya. seperti kami di sini kan saya juga perdana public speakingnya gitu. Terus kalau anak-anak misalnya kalau diajak untuk pelatihan mental itu seperti kayak kegiatan di luar outbound, itu tuh kan akan membentuk mental mereka untuk lebih berani lagi dan percaya diri. Nah itu nggak terfokus karena tadi seperti cerita saya tentang Rafael ya Bu, tapi itu untuk semua murid-murid yang ada di sini. Terus Rafael itu pernah cerita ke saya bahwa di sekolah juga di kelas itu ada yang namanya perwalian. Nah kalau perwalian itu langsung serentak atau pribadi gitu, serentak ya. Bisa nggak kalau kira-kira Ibu diadakan untuk lebih yang pribadi gitu supaya anak-anak itu yang ada masalah apa gitu, jadi dia bisa langsung obrolkan ke wali kelasnya. Itu yang saya dapatkan karena cerita dari Rafael, karena katanya setiap ada perwalian itu bukan ditanya satu-satu, tapi kami langsung sekelas dan gurunya menjelaskan, menjabarkan gitu. Enggak secara detail tapi secara garis besar mengingat waktu, katanya gitu Bu. Nah itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya. Ya, boleh ya, ini diingat ya. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Frans. Ya. Tadi setelah mendengar cerita Mama Pritu dan Mama Rafael, Ya. saya mungkin menambahkan aja bahwa satu kegiatan mata pelajaran ya Pak ya. Saya lihat di sini sudah ada mapel studi ya Pak ya. Satu itu mau ditingkatkan lagi juga bagus untuk anak-anak, kan kita ada peminatan anak masing-masing. Mungkin ada yang secara akademis, non akademis. Nah untuk yang akademis bisa kita cari melalui mapel tadi, matematika mungkin untuk matematika, fisika, IPA dan selanjutnya. Untuk yang kedua tadi mengenai seperti Mama Rafael sampaikan outbound untuk melatih anak-anak yang mungkin secara motorik kasarnya mungkin belum terasa ya Pak ya. Outbound itu mungkin bisa dimasukkan dalam pelajaran agama, mungkin semacam retret atau kegiatan yang bersangkutan dimasukkan. Oh sudah terima kasih Bu ya, terima kasih sekali sudah. Kemudian yang ketiga mengasah anak berpikir kritis, itu bisa mungkin diadakan semacam public speaking tadi saya public speaking, kemudian debat, belajar anak untuk mempertahankan pendapatnya, kemudian mengemukakan apa pemikirannya, itu bisa melalui debat dan maupun public speaking tersebut, atau storytelling bisa mungkin bisa masuk ke kurikulum bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir sains Pak, Indonesia saat ini mungkin dunia ya, bahwa sains itu dibutuhkan. Bagaimana seorang itu meneliti kemudian mengungkapkan dalam risetnya, itu saya lihat dikir ya Pak ya, dikir mungkin bisa lebih diangkat lagi, bahwa mungkin lebih dibuat semacam pertandingan lomba kecil-kecilan gitu Pak, misalnya mengadakan apa, kemudian presentasi tentang science project seperti itu demikian Pak untuk yang akademik dan non akademik. Bila yang sudah lanjutkan. Bagus. Terima kasih Pak. Kalau itu sebutnya, kalau biasanya itu sekolah menyebutnya pinter ya, bina karakter. Biasanya sekolah itu lakukan awal semester begitu Ibu ya. Di kelas 7, 8, ya, 7, 8, 9. Oh di awal Pak. Terima kasih. Itu ada bina karakter ya Pak ya. Atau bagaimana? Biasanya ya semacam retret, tetapi karena kita tidak hanya yang Katolik, maka kita bina karakter. Oh ya. Salut Bu, salut ya. Di saya selama sekolah di Yayasan Katolik, baru di Saverius ini saya lihat ada agama yang lengkap di sini ya.
Kalau kami sebelum-sebelumnya itu mayoritas Katolik. Di sini saya bisa melihat Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama yang lain. Dan ini kalau disebut bina karakter, terima kasih berarti sudah ada. Terima kasih Bu. Baik, saya menambahkan public speaking Mama supaya nanti dengan anak-anak itu paham bahwa di tiap hari Senin kalau kita pas upacara, kami sudah tidak lagi pembina upacara itu guru, tetapi anak-anak yang terpilih sebagai duta literasi, duta pustaka, fasilitator cilik, kemudian penggiat tapis berseri, penggiat asam basa. Itu mereka semua kita jadwalkan dalam 1 tahun dengan tema yang sudah kita tentukan. Ini mungkin ke depan memang tidak hanya anak-anak ini. Kemudian ada Saiwawai, selalu ada yang istimewa warna-warni Savepa. Jadi saat upacara itu ada kelas juga kita jadwalkan untuk menampilkan penampilan yang unik. Boleh perorangan, boleh, tapi memang maksimal berempat karena kan upacara kalau beramai-ramai akan repot penyiapannya. Di situ juga ada yang storytelling, ada yang mendongeng, ada yang speech gitu, ada juga yang menyanyi solo, ada yang nyanyi bareng, ada yang musik dan lagu. Tergantung kesepakatan kelas itu dengan teman-teman dan wali kelasnya. Tetapi terima kasih dengan usulan-usulan saran ini akan kami lebih perluas pesertanya untuk bisa terlibat dalam jadwal-jadwal tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Sisil atas masukannya begitu, tambahannya. Ini sudah saya siapkan, masih ada 2 pertanyaan ya, Mama, tetapi hal ini saya menarik tadi yang disampaikan oleh Mama Maria, yaitu ini kan nanti akan ditonton begitu ya oleh ya mudah-mudahan satu Indonesia begitu dari ketiga mama ini nanti bisa mewakili. Nah, kira-kira ini tantangan terbesar ya kalau kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan ada 2 saudara di rumah pasti punya karakter yang berbeda-beda begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mewakili mama-mama juga yang di rumah nantinya. Ya, kira-kira tantangan terbesar apa ya dalam proses pendampingan anak di rumah begitu, terutama Ritu, lalu Antoni, lalu Rafael. Ya, silakan langsung saja dari Mama Rafael. Tantangan terbesar ya Pak. Tantangan terbesar saya dalam mendampingi Rafael saat ini, saya belum bisa untuk memberikan dia jeda waktu dalam bermain HP. Ya. Dulu waktu dia masih SD, saya ada waktunya Pak buat bermain handphone itu. Jadi dia hanya boleh bermain handphone itu dari hari Jumat sore sampai Minggu malam. Setelah itu handphonenya harus mati, saya simpan. Sejak dia udah SMP, itu tidak saya lakukan lagi. Karena kalau sudah SMP kan pasti kan nanti anak-anak ke sekolah membawa HP. Nanti ada kegiatan apa harus menggunakan HP. Jadi itu HP tidak ada lagi yang namanya waktu. Jadi di rumah saya yang memberi dia kesempatan untuk memberi waktunya sendiri dalam bermain HP. Jadi semisal kalau mau belajar silakan HP-nya taruh, atau mau belajar dengan HP juga tidak apa-apa karena menurut dia materinya ada di HP. Betul Kak Ibu? Jadi saya tuh harus mengalah demi Rafael, yang penting dia belajar begitu. Kalau untuk yang lain-lainnya saya tidak begitu mengalami kesulitan, tapi untuk yang satu ini saja Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mama Lani. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Lanjut ke Mama Ida. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau untuk tantangan saya sebagai orang tuanya itu ya paling saya menjaga moodnya dia ya. Terutama di pagi hari, kalau moodnya dia tidak baik, takutnya mau berangkat sekolah
juga dia tidak baik ya kalau gimana gitu. Jadi saya berusaha menjaga di pagi hari dia dari bangun tidur sarapan nanti gitu. Sudah saya berusaha membantu biar dia juga berangkat sekolahnya dia enjoy happy gitu. Supaya dia juga sampai di sekolah ketemu teman-temannya juga dia tidak ya gitu. Saya ya itu susahnya karena dia orangnya agak sensitif. Yang saya paling jaga di pagi hari gitu. Biar dia berangkat sekolahnya biar dia suasana hatinya happy gitu. Terus kalau untuk HP dia memang megang HP ya, sekolah juga dia bawa HP pulang. Tapi di sekolah kan HP selama tidak terpakai kan dikumpul tuh. Paling di sekolah pas mau pulang saja paling ngabarin minta jemput gitu, atau pulangnya dia minta jemput telat gitu karena ada kegiatan atau gimana yang sudah nggak apa-apa. Tapi kalau udah pulang dari rumah ya tetap dia megang HP, tapi dia batas waktu sampai jam 9 malam. Karena jam 9 malam itu WiFi saya sengaja dimatikan. Udah pokoknya habis semua disimpan dan tidak boleh begadang karena besok mau sekolah saja. Karena saya mau menjaga moodnya dia, karena dia orangnya agak sensitif, tapi dia kebetulan nurut banget saya bilang. Cuma sesekali dia kalau pas libur HP memang selalu dibawa ke kamarnya dia. Kan kamarnya bisa kalau pas hari sekolah HP-nya emang ditaruh di kamar saya dan WiFi juga saya matikan. Sudah tidak berbegadang, besok dia bangun pagi. Cuma selama ini dia mau dia lakukan itu. Tapi sesekali kalau pas libur, kalau Sabtu Minggu karena libur dia sekali izin, kakak bawa HP ya gitu. Oh ya sudah, kalau ini nggak usah dimatiin sih. Oh ya sudah, apa-apa sesekali saya turutin kemauan dia. Tapi kalau pas hari sekolah ya sama sekali boleh. Dari awal emang sudah bilang, pokoknya jam 9 malam HP sudah ditaruh, WiFi mama matikan. Udah nggak boleh tawar-menawar lagi. Tapi ya selama ini dia enjoy aja, dia melaksanakan, dia membukanya. Tapi tidak merasa tertekan. Bagaimana gitu HP-nya malam saya ambil, ya bisa aja. Karena dia tiba-tiba dia naruh di kamar saya HP-nya tanpa saya suruh. Karena sudah biasa. Kami sudah biasa. Ya itu kalau pagi itu ya paling saya menjaganya moodnya dia. Tapi kalau dia kayak sarapan, itu kan sarapan ya. Kalau begitu dia jaga, oke. Kalau enggak mah bikin susu aja. Oh ya sudah nggak apa-apa. Atau juga dia nanti bawa peralatan sekolah. Setidaknya perutnya tidak kosong. Ya sudah nggak apa-apa. Saya juga tidak mau maksakan dia. Kalau saya terlalu maksa dia, takutnya dia gimana mau berangkat sekolah juga dia nggak happy. Betul. Nanti takut pengaruh di sekolah juga. Ya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih. Mama Indah boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dari Mama Maria atau Mama Antoni silakan. Terima kasih Pak. Tantangan terbesar ya Pak ya. Iya. Izin sharing dulu, saya adalah orang tua dengan 2 putra yang mempunyai karakter berbeda. Anak pertama saya mungkin seperti Prito, anak kedua saya mungkin seperti Rafael. Dalam hal ini bukan bermaksud membedakan, tetapi lebih ke mengarahkan apa yang menjadi minat anak. Kekurangan anak mana yang perlu disupport, kemudian apa yang perlu diperbaiki kita tekan. Seperti anak yang pertama mungkin secara akademik dia menonjol. Mungkin banyak sekali medali-medali akademis. Mungkin seperti Mama Prito, untuk kegiatan secara fisik dia kurang. Namun saya ada kekhawatiran bahwa dia tidak bisa membela diri secara fisik. Jadi saya perjuangan kami adalah bagaimana dia bisa secara fisik mempertahankan dirinya. Pada saat nanti kau besar, kau akan lepas dari kami. Tidak ada akan yang menolong kamu, hanya dirimu sendiri akan menolong kamu. Salah satunya waktu SD, SMP saya sudah setelkan video-video yang mungkin game-game yang secara fisik. Itu mungkin sedikit membantu, meskipun secara kenyataan dia adalah victim ya, korban dari. Maksud saya mungkin itu, saya tidak menyesali apa yang terjadi pada anak saya yang pertama, namun itu adalah pembelajaran hidup, bahwa hidup itu nanti tidak ada mama, tidak ada daddy yang meng-cover kamu, bahwa kamu harus survive sendiri. Kami hanya bisa mengarahkan, membekali. Jadi secara akademik dia menonjol, namun secara non akademik memang agak di bawah yang kedua. Nah, anak kami yang Antoni ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Tetapi
nggak perlu amat kan Bu? Maksudnya gini, dia sempat gini, kenapa sih Koko selalu ikut pertandingan-pertandingan yang mapel ya? Kalau yang pertama kan sukanya mapel Pak. Aku kok enggak mah. Dari situ dia merasa, saya mengapa? Mengapa dia merasakan pembedaan? Apakah pola didik saya ke kakaknya dan ke dia itu beda? Karena memang saya informasikan bahwa kami bukan keluarga yang mengeleskan mapel. Kami adalah keluarga yang anak saya selalu saya tawarkan untuk mau nggak les mata pelajaran, tapi tidak. Tapi yang mama bisa akan mama ajarkan. Jadi ketika saya membutuhkan orang lain, saya membutuhkan ketika anak les, saya membutuhkan orang untuk bisa renang. Ketika anak saya mau taekwondo ataupun anak saya mau musik, bermain musik gitar, anak saya pertama gitar, yang kedua ada keyboard, saya membutuhkan orang lain untuk masuk mendidik anak saya. Begitu juga untuk sekolah Xaverius, saya mempercayakan Xaverius untuk bisa melengkapi pendidikan yang saya tanamkan. Pasti semua orang tua mempunyai harapan yang sama, harapan yang besar pada anak-anaknya di masa mendatang. Dan kami membutuhkan orang lain. Nah, untuk anak yang kedua ini, dulu pernah cerita dia Pak, Mah, tadi ditanya, seperti tadi pulang sekolah, Mah, saya tanya Pak Vincent tadi, ada 4 anak. Saya sebutin temannya, bagaimana cara belajarmu di rumah? Kamu bilang gimana? Ya belajar, mengulang aja. Dia tidak lengkap Pak ternyata. Saya lengkap di sini Pak. Jadi kalau anak ini tidak bisa duduk lama. Anak ini, saya pertama kali ditangkap jalan, Bu, jalan-jalan nggak Bu? Enggak, cuma ada apa? Terus minggu depan lagi, Bu, anak jalan-jalan nggak Bu? Enggak. Saya tuh akhirnya saya buka, Bu, anak ini banyak gerak, jadi dia akan jalan. Oh enggak kok Ma, di sekolah enggak gerak kok, jadi belum bisa duduk. Karena udah diikat balik kelas semua bapak ibu guru kok, semua bapak ibu guru ya, berarti kan tidak jalan. Karena itu saya pernah kasih batasan, kerjakan menjadi tugasmu, kamu baru boleh jalan, kamu baru boleh berkulit di kelas. Kemudian pola didik saya di rumah adalah saya tahu kelemahannya dia tidak bisa duduk lama. Jadi saya ada tempat belajar di sudut, mejanya hijau, di meja lagi ada meja kaca. Kemudian satu lagi ada whiteboard di sudut meja makan tuh ada whiteboard. Jadi setiap ada 5 soal ngerjakan di whiteboard. Jadi kan dia berdiri, secara fisik dia berdiri dan bergerak menggunakan apa? Spidolnya ya whiteboard itu. Kemudian setiap hari juga saya ngasih paling 5 soal matematika atau apapun, IPA, IPS, semua mata pelajaran saya kasih dikit-dikit. Ini yang menjadikan tantangan bagi saya bahwa mendidik 2 anak itu berbeda. Kemudian yang pertama pun juga bilang, mengapa mama memperlakukan adik seperti ini, memperlakukan Koko seperti ini. Jadi Bapak Ibu, tantangan saya itu bagaimana 2 karakter anak itu terpenuhi semua. Saya bukan membedakan bagaimana bersikap adil. Saya memilih kata adil. Jadi apa yang dibutuhkan anak akan coba saya penuhi. Bukan berarti bahwa misalnya ada kakak dan adik, satunya masih bayi, kakaknya dikasih nasi, yang bayi kan juga kasih nasi, kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk bagaimana semaksimal mungkin saya dan bagaimana anak kami ini di masa mendatang itu dia bisa hidup mandiri, bisa hidup sukses dan bahagia dengan pilihan hidupnya. Dan lebih dari itu saya membutuhkan Xaverius untuk sebagai pelengkap bagaimana cara mendidik anak-anak. Kurang lebihnya seperti itu. Dan saya tetap satu Pak, saya kedepannya ingin dapat berkomunikasi baik, berkomunikasi baik dengan Bapak Ibu guru semuanya. Apapun yang terjadi, mungkin anak saya bilang positifitasnya seperti ini, saya ingin pasti akan dilengkapi oleh Bapak dan Ibu guru. Dan saya percaya, kembali lagi saya percaya bahwa pembiasaan baik atau harapan-harapan baik bila kita usahakan dengan benar, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Oke, sekali. Baik, apa yang disampaikan oleh Mama bertiga tadi sangat luar biasa sekali, dan ini sebetulnya masih banyak beberapa pertanyaan yang ingin kami sharingkan, tetapi kita melihat waktu, ya, begitu.
Ya nanti kita sambung lagi di luar ini ya. Pak Agus tadi dari tadi berkode ya, nanti Pak saya bilang gitu. Ya. Baik. Kalau begitu bahwa sekali lagi dapat saya simpulkan dari hasil sharing kita pagi hari ini bahwa tentu dari segala kesibukan orang tua, baik terutama mama-mama di rumah, pasti tidak hanya pekerjaan saja saya yakin, tetapi baik pekerjaan-pekerjaan di rumah sebagai ibu terutama ya memasak dan seterusnya, peran orang tua, peran mama di sana itu juga sangat-sangat penting sekali ya dalam membantu perkembangan anak-anak kita di balik layar begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Mama Rafael, Mama Antoni, lalu Mama Printo yang sudah berkenan hadir bersama kami untuk sharing pagi hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih Bapak Ibu semuanya pada hari ini juga sudah membersamai kita bersama di tengah-tengah orang tua dari Mama Rafael, Mama Antoni dan Mama Pitu. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua dan kita tutup untuk acara pagi hari ini, yaitu kita akan foto bersama ya setelah ini, dan nanti akan kita lanjutkan lagi untuk acara berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan memberkati.